Ini saya cerita benar-benar nyata berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri ya, tepat setahun yang lalu. Dan Masya Allah, NIP tersebut menjadi kenyataan. Ya, saya sudah mempraktekannya dan membuktikannya sendiri. Benar-benar terjadi di dalam hidup saya ya, Masya Allah, tabarakallah. The power of jalur langit plus law of attraction. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini DM Rahmi. Halo teman-teman semua, senang sekali alhamdulillah bisa ketemu lagi di channel ini. Channel yang insyaallah selalu memberikan energi positif. So bagi teman-teman yang baru di sini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa berbagi energi positif, frekuensi positif, dan bersama-sama menjadi orang-orang yang positif. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi saat ini ya sedang gencar-gencarnya teman-teman mungkin ada yang sedang mengikuti pendaftaran seleksi calon ASN ya, CPNS gitu. Nah tiba-tiba tuh saya teringat kejadian setahun yang lalu. Mungkin para subscriber lama yang udah lama ngikutin ya tahu banget dengan cerita saya. Dimana ya Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah saya mendapatkan keajaiban yang luar biasa, yaitu terkabulnya hajat, berhasil lolos ASN dengan mengkombinasikan teknik jalur langit plus law of attraction. Ini saya cerita benar-benar nyata berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri ya, tepat setahun yang lalu. Saya juga sudah pernah sebenarnya bikin video tentang ini ya, kalian bisa tengok nanti. Tapi kali ini saya pengen bahas kembali ya, siapa tahu barangkali ada teman-teman yang nonton video ini juga punya hajat atau sedang berjuang supaya bisa lolos ASN. Atau bagi teman-teman yang punya hajat ya, misalnya kayak pengen dapat jodoh, pengen nikah gitu ya, pengen punya keturunan, pengen naik haji, pengen punya penghasilan, pengen lunas hutang, apapun hajat yang ingin kalian wujudkan, kalian bisa menggunakan teknik ini, kalian bisa mempraktekannya. Siapa tahu melalui video ini Allah kasih jalan untuk teman-teman agar bisa mewujudkan hajat-hajat kalian. Oke, jadi langsung saja kita bahas ya. Jadi kombinasi antara jalur langit dengan law of attraction. Pertama-tama kita bahas yang jalur langit. Setahun yang lalu ketika saya mendaftar ikut seleksi ASN ya. Nah, saya itu ikut formasi umum karena status saya saat itu sedang menganggur. Jadi saya ikut formasi umum. Saya tidak memiliki pekerjaan ya, 2 tahun kurang lebih saya menganggur. Nah, jalur langit yang saya gunakan yang pertama adalah perbanyak istighfar ya. Istighfar ya diamalkan sehari itu paling enggak 100 kali, minimal banget. Dan disarankan membaca istighfar itu 100 kali setiap sholat subuh dan sholat asyar. Ya, itu dirutinkan setiap hari. Artinya apa? Artinya kita benar-benar berserah diri, kita benar-benar memohon ampun ya atas segala dosa-dosa kita yang mungkin bahkan kita tuh nggak sadar bahwa kita telah melakukan dosa. Ya, yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Ya, itu jalur langit yang pertama. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca sholawat ya. Itu udah pasti banget. Keajaiban sholawat tidak diragukan lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang keajaiban sholawat ya, saya baru mendapatkan testimoni nyata lagi dari keluarga saya yang baru mendawamkan sholawat Jibril setiap hari 10.000. Baru 2 hari dia mendawamkan atau mengamalkan sholawat Jibril setiap hari itu 10.000. Tiba-tiba ada orang mentransfer dia sejumlah uang sebanyak Oke, jadi balik lagi ke jalur langit tadi ya. Jadi yang pertama tadi adalah melakukan istighfar, yang kedua adalah memperbanyak sholawat, minimal banget 1000 sekali. Jadi saat itu benar-benar sholawat itu nggak pernah lepas, setiap hari minimal 1000, lebih bagus. Lebih daripada 1000 maksudnya lebih bagus ya. Kalau bisa jangan pernah lepas sholawat apapun itu, yang penting kalian ikhlas dan sanggup. Jangan merasa bersolawat itu karena terbebani. Aduh, aku harus solawat nih karena aku punya hajat. Enggak ya, pokoknya benar-benar ikhlas, benar-benar tulus. Dan ketika bersolawat itu sudah menjadi kebiasaan kita setiap hari, maka lihat begitu banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan setiap harinya. Begitu banyak keajaiban-keajaiban yang mudah banget datang ke dalam hidup kita. Ya, keajaiban sholawat ini sudah bukan hal tabu lagi ya. Begitu banyak banget kejadian testimoni. Kalau teman-teman cari di YouTube tuh keajaiban sholawat itu banyak banget. Dan saya sudah sering banget juga berbagi cerita tentang keajaiban sholawat ini di video-video saya sebelumnya. Kalian bisa cek sendiri ya. Oke, jadi yang kedua tadi perbanyak sholawat. Nah, kemudian yang ketiga adalah
mengamalkan Yasin 41 kali. Ini yang kata orang adalah amalan keramat. Kemarin saya benar-benar mengamalkan itu, menjalankan amalan Yasin 41 kali itu. Jadi saya pernah membawakan di video saya sebelumnya, untuk amalan Yasin 41 kali ini bisa kita lakukan dengan membaca surah Yasin sebanyak benar-benar 41 kali. Dari awal sampai habis. Atau cara yang kedua adalah dengan fadilah Yasin 41. Artinya, kita membaca Yasin 1 kali, tapi nilainya sudah seperti 41 kali. Nah, itu ada juga caranya. Saya bahas semua di video yang ini, kalian bisa cek. Nah, untuk hajat saya ya, setahun yang lalu, yang saya lakukan adalah membaca surah Yasin benar-benar 41 kali. Itu saya cicil. Ya, misalnya satu hari saya bisa membaca Yasin itu 3 kali sampai 4 kali. Satu hari ya. Jadi hari kedua saya membaca lagi misalnya surah Yasin 3 kali. Nah, itu di total. Nanti jumlahnya sampai 41 kali. Benar-benar setiap hari dicicilnya. Jangan pernah sampai terputus satu hari pun gak membaca surat Yasin. Ya, kalau misalnya terputus satu hari itu dianggap ngulang dari awal, ngulang dari hitungan 1. Kalau nggak salah saya kemarin dapat itu sekitar 12 hari ya. Kalau nggak 12 hari, 14 hari. Saya sudah pernah membagikan cerita ini di video saya yang ini ya. Nanti kalian bisa cek lagi. Yang jelas benar-benar jumlahnya 41 kali saya cicil setiap hari. Ya, ingat ya teman-teman, nggak boleh putus satu hari pun. Kalau misalnya nih bagi perempuan, bagi wanita tiba-tiba mendapatkan haid ya atau datang bulan gitu, itu nggak bisa dilanjutkan. Setelah selesai periode haidnya harus diulang lagi dari 1. Oke, paham ya? Jadi itu adalah jalur langit yang saya tempuh ketika saya memiliki hajat ingin lolos ASN tahun kemarin. Kemudian saya kombinasikan nih dengan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Teknik yang saya gunakan adalah teknik scripting 55x5. Ya, teknik scripting 55x5. Artinya adalah kita menulis hajat kita itu sebanyak 55 kali selama 5 hari berturut-turut. Ini saya lakukan di malam hari ketika ngantuk-ngantuknya. Khusus untuk teknik ini, fokus untuk satu hajat aja dulu. Jadi saya tulis hajat saya itu sebanyak 55 kali. Jadi satu hajat itu tulis berulang sebanyak 55 kali di kertas double folio waktu itu saya lakukan. Nah, itu saya lakukan di jam 11 malam lewat. Pokoknya begitu orang rumah sudah pada tidur dan saya sudah ngantuk-ngantuk banget. Pokoknya antara sadar dan tidak. Itu saya paksa untuk bangun dan menulis. Itu saya lakukan 5 hari berturut-turut. Setelah selesai ya, hari terakhir nih, hari kelima, saya simpan scripting saya itu di tempat yang saya itu nggak bisa jangkau. Tujuannya apa? Supaya saya tuh lupa kalau sudah melakukan scripting ya. Jadi ditaruh di suatu tempat yang nggak kelihatan lah intinya, supaya kita tuh nggak ingin mengingat lagi bahwa kita sudah scripting, supaya nggak ada rasa kemelekatan, supaya kita ya udah pasrah, lupa kalau kita udah scripting. Nah, itu penting banget. Jadi kita tuh nggak setiap hari nginget, aku nih sudah scripting ya. Lihat deh nanti aku bener-bener lolos nggak sih? Ya. Lihat nih nanti aku bener-bener dapat jodoh nggak ya? Lihat nih aku bener-bener hamil nggak ya? Karena aku kan sudah scripting ya. Jadi supaya nggak ada perasaan seperti itu, supaya bener-bener lupa, bener-bener udah pasrah, lupakan, lakukan aktivitas seperti biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah act as if atau bertindak seolah-olah. Nah, ini penting banget dalam teknik Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Kita tuh melakukan aktivitas atau bertindak seolah-olah apa yang kita inginkan itu sudah terjadi atau sedang kita alami saat ini. Aneh ya? Iya, memang aneh banget. Kalau orang ngelihat itu mungkin dikiranya kita orang gila gitu ya. Karena kita bertindak seolah-olah apa yang kita inginkan itu sudah kita dapatkan, sudah terjadi gitu. Padahal belum. Nah, jadi saya itu bertindak seolah-olah saya sudah lulus ASN. Otomatis saya menganggap saya sudah keterima bekerja saat itu, bekerja sebagai ASN. Apa yang saya lakukan? Saya merubah semua pola waktu. Mulai dari bangun pagi jam berapa, saya harus membersihkan rumah dulu, bikin sarapan, ya, memandikan anak-anak, ya. Sebelum itu saya harus mandi juga dulu, ya. Jadi ketika jam harus turun bekerja, ya, jam 7:30 ya, di sini jam 7:30, itu tuh semua pekerjaan sudah selesai semua. Saya sudah mandi, anak-anak sudah disiapin, suami sudah siap untuk turun kerja juga, sarapan sudah beres, rumah sudah rapi dan bersih, itu sudah saya tata semuanya.
Ya, sehingga benar-benar jam 7.30, dimana jika saya bekerja saat itu sudah harus turun kerja ya, sudah harus meninggalkan rumah, itu sudah beres semua. Ya, itu saya lakukan setiap hari sampai akhirnya terbiasa. Dan akhirnya apa? Akhirnya saya lupa bahwa saya itu sedang berpura-pura atau bertindak seolah-olah, karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu penting banget. Penting banget dalam manifestasi, penting banget dalam kita mewujudkan apapun yang kita inginkan. Jadi teman-teman yang punya hajat lain gitu juga, misalnya nih punya hajat pengen nikah atau pengen dapat jodoh, jadi teman-teman harus bertindak seolah-olah ya udah nikah. Kalau sudah nikah tuh gimana? Misalnya ya bagi perempuan, ya bangunnya harus pagi, ya harus mandi, bersihkan diri itu lebih pagi, terus nyiapin sarapan, suami mungkin yang nyiapin perlengkapannya. Nah, jadi harus benar-benar kita bertindak seperti udah terjadi, udah kita dapetin. Atau misalnya teman-teman pengen punya pekerjaan yang sudah diimpikan, ya harus take action, benar-benar kalau pagi tuh udah bangun, udah siap, harus mempersiapkan diri, sarapan gitu. Walaupun saat itu pada kenyataannya ya kita nggak pergi kemana-mana, ya di rumah aja, ya nggak apa-apa. Yang penting action kita tuh sudah menunjukkan bahwa kita nih bakalan mau berangkat bekerja. Ya paham ya, maksud saya bertindak seolah-olah itu ya. Pengen punya rumah yang bagus, rumah impian ya. Ya bertindaklah seolah-olah kalian sudah ada di rumah impian tersebut. Bersihin rumah, rapikan rumah gitu dengan perasaan yang senang, perasaan yang bahagia. Ya, jadi perasaan ini penting banget. Perasaan kita tuh harus sesuai, harus selaras, dominan dengan apa yang kita seolah-olahkan tadi. Ya, benar-benar kita harus merasa bahagia, enjoy, nikmati ya apapun yang sudah kita lakukan saat itu. Biarin aja kalau orang lain yang ngelihat itu kayak misalnya nganggap kita kayak orang gila, apa, udah gak usah pedulikan. Yang penting utamakan perasaan dan pikiran kita. Kemudian langkah selanjutnya ya, langkah terakhir dalam law of attraction yang harus dilakukan adalah let go atau detachment, melepaskan. Kalau kita sudah melakukan dua teknik tadi, scripting dan act as if atau bertindak seolah-olah, lakukan itu, kemudian lepaskan, lupakan ya. Seperti saya bilang tadi, berpura-puralah, bertindak berpura-pura sampai kita tuh lupa bahwa kita sedang berpura-pura. Jadi ya jika kita tuh kayak lupa bahwa kita sedang berpura-pura nih, kita tuh bakalan mendapatkan rasa bahwa oh gini ya rasanya sudah memiliki, oh gini ya rasanya sudah dapat pekerjaan itu. Ya udah, jadi kayak biasa aja. Jadi kita tuh kayak nggak terlalu menggebu-gebu lagi, nggak terlalu melekat lagi terhadap hajat kita tadi atau keinginan kita. Jadi perasaan kita sudah memiliki itu yang akan ditangkap oleh semesta ya. Jadi energi kita tuh akan terpancar bahwa kita tuh sudah memiliki apapun yang kita inginkan. Ketika semesta menangkap energi tersebut bahwa kita sudah memiliki, maka bersiaplah, keajaiban pun akan datang. Semesta akan mewujudkan, mendatangkannya kepada kita, ke dalam hidup kita, bahwa ya benar-benar akan kita miliki, benar-benar pasti akan terjadi. Jadi itulah the power of let go, itu rahasianya. Karena energi kita udah selaras terhadap apa yang kita inginkan, ya kan? Ya kalau kita masih kayak cemas, masih bertanya-tanya, aduh kapan ya, bener gak ya aku bisa dapat jodoh, bener gak ya aku bisa lolos atau keterima ASN, bener gak ya aku scripting tadi benar-benar terwujud. Nah itu energinya tidak selaras, tidak sama dengan energi yang kita inginkan. Jadi bertolak belakang. Artinya apa? Kita gak bakalan dapat apa yang kita inginkan. Semesta itu bakalan nangkap energi yang kekurangan tadi, energi cemas, bahwa kita tuh ya belum punya, belum memiliki, belum mendapatkan. Itu yang semesta tangkap dan itulah yang akan terjadi. Ya, jadi semuanya itu tergantung energi apa yang kita pancarkan. Jadi penting banget untuk menjaga pikiran dan perasaan kita agar tetap enjoy, agar tetap menikmati, bahagia. Ya, saya sudah mempraktekannya dan membuktikannya sendiri. Benar-benar terjadi di dalam hidup saya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. The power of jalur langit plus law of attraction. Teman-teman bisa ngikutin apa yang sudah saya praktekkan terhadap apapun hajat yang saat ini kalian punya, yang saat ini urgent mungkin ya, paham ya. Untuk teknik yang lebih jelasnya, misalnya ada yang kurang paham ya, contohnya misalnya nih, Kak, untuk Yasin 41 kali itu gimana cara bacanya, tekniknya apa, langkah pertama yang harus kita lakukan. Nah kalian bisa tulis nanti di kolom komentar, nanti saya bakalan kasih link video yang membahas secara jelas tentang Yasin 41 kali misalnya. Atau misalnya nih teman-teman kurang paham tentang scripting yang 55x5, nanti saya bakalan kasih link video saya yang membahas secara detail, secara jelas tentang scripting 55x5 itu.
Ya, karena saya sudah pernah membahas semua ya di video-video sebelumnya tuh dengan jelas tata caranya dari awal gimana sampai habis gimana ya. Nah, jadi itu silahkan praktek. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk lolos ASN ya, entah itu PNS atau P3K, ada satu trik lagi yang menurut saya wajib banget kalian ikutin ya, dan ini saya lakukan juga setahun yang lalu. Yaitu apa? Kalian bisa buat duluan NIP teman-teman ya, terus tulis di kolom komentar. Hal ini saya lakukan, benar-benar saya lakukan setahun yang lalu. Saya tulis NIP saya di salah satu kolom komentar motivasi, dan itu benar-benar terjadi. Saya menulisnya di Februari 2023. Dan akhirnya saya lolos ASN alhamdulillah di Desember 2023 ya. Jadi dari Februari ke Desember itu lumayan lama, dan saya sudah lupa bahwa saya itu pernah menulis di komentar tersebut, dan Masya Allah NIP tersebut menjadi kenyataan. Jadi bagi teman-teman yang punya hajat yang pengen terkabul, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau yang pengen lolos ASN tadi, kalian bisa tulis duluan NIP kalian. Yang pengen punya hajat lain, misalnya nih pengen punya istri, pengen punya suami, kalian bisa tulis juga di kolom komentar kalimat seolah-olah kalian sudah mendapatkan istri atau suami atau pasangan hidup yang luar biasa seperti kalian inginkan misalnya. Pokoknya tulis seolah-olah sudah terjadi, sudah didapatkan, sudah kalian miliki saat ini. Nah, untuk penulisan NIP sendiri kalian bisa ikutin contoh. Itu bisa kita buat sendiri, kalian bisa ikutin panduannya, nanti saya tulis di sini. Insya Allah rezeki gak akan kemana, rezeki pasti bakalan datang di waktu, di saat yang tepat. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.